Bab 6. Saat kembali ke kafe, Daniel berjalan bersamaku. Aku membuatkannya coklat panas double coklat yang dibawanya ke tempat duduk. Sekali lagi dia berbalik supaya bisa melihat langsung padaku. Aku pasti sudah menjadi terbiasa dengan kehadirannya karena perbuatannya itu tidak membuatku kesal lagi. Lalu keramaian dimulai dan aku tak punya waktu untuk memikirkan Daniel, bulan purnama, atau harvester. Rasanya sedikit aneh kalau bekerja keras bisa membuatku begitu rileks. Tapi hal itu memang melepaskan tekanan yang kurasakan. Perasaanku pasti tergambar di wajahku karena waktu kami bersiap tutup, Daniel berjalan ke arahku dan berkata, "Kamu benar-benar menikmatinya ya?" "Memang," jawabku. "Aku suka berada di antara banyak orang, banyak manusia. Aku berharap bisa merasakan yang sama dengan kaumku sendiri." Waktu kami selesai menutup kafe, Spike membiarkan Lisa, Daniel, dan aku keluar dari pintu depan. Seorang yang mengendarai Range Rover perak sudah menunggu kami. Namanya Chip, dan sepertinya dia adalah cowok Lisa untuk malam ini. Tubuhnya tegap dan berjenggot, yang membuatnya terlihat seperti manusia gunung tulen. Setelah berkenalan, Daniel dan aku masuk ke tempat duduk belakang dan Lisa di kursi penumpang di depan. "Ini akan menyenangkan banget," kata Lisa. "Chip membuatkan kita bekal piknik dan kita akan membawanya ke puncak. Lereng yang paling tinggi. Yang main ski di situ biasanya pemain ski berpengalaman. Kamu bisa memutuskannya untuk mencoba atau enggak waktu kita tiba di sana." "Jadi kita boleh main ski?" tanyaku. "Kalau kita mau, temanku Jack adalah petugas patroli ski. Dia mau menggelar pesta diam-diam di lereng malam ini. Penerangan cuma akan ada di lereng-lereng rendah. Pacarnya Trish punya akses untuk penyewaan peralatan, jadi kita bisa ikut gratis." "Aku nggak percaya berapa banyak orang yang kamu kenal," kataku pada Lisa. "Oh, kamu tahu lah, aku kan cewek pesta, kamu nggak bisa berpesta sendirian." Tapi saat kami tiba, ternyata pestanya dibatalkan. Semua petugas patroli ski dikerahkan dan mereka jauh dari kata santai. Beberapa dari mereka tengah menarik kereta luncur. "Maaf Lisa," kata Jack. Cowok itu tinggi dan ramping, sama seperti semua petugas patroli lain. "Tepat sebelum kami menutup lereng, kami dapat laporan seorang bocah berusia 9 tahun terpisah dari ayahnya di atas gunung. Kami sudah mengerahkan anjing pelacak, tapi belum ada hasilnya. Kami menarik semua anggota untuk melakukan pencarian." "Itu buruk sekali," kata Lisa. "Apa yang bisa kami lakukan?" Dia tersenyum lelah pada Lisa. "Pulanglah, supaya aku nggak perlu khawatir kamu tersesat." Aku bertukar pandang dengan Daniel dan walaupun aku tidak bisa membaca pikiran atau merasakan emosinya, aku tahu apa yang dipikirkannya. Tapi kalau anjing-anjing pelacak tidak berhasil, bagaimana dia bisa? Aku melihat sekilas gerakan dari ujung mataku dan menoleh ke sana. Sepasang pria dan wanita duduk di kursi panjang. Yang pria melingkarkan lengannya pada wanita yang menatap kosong ke arah salju sambil menggenggam sesuatu yang tampak seperti topi rajut berwarna biru. "Apa itu orang tuanya?" tanyaku. "Ya, betul." "Apa yang dipegangnya itu topi putranya?" "Ya, ayahnya menemukannya di dekat pohon. Sayangnya badai tadi siang menghapus semua jejak." Aku kembali menatap Jack. "Pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan. Paling enggak kami bisa membuat coklat panas untuk para petugas." "Itu gagasan bagus," seru Lisa. "Ayo kita lakukan." "Oke ya, tentu saja," kata Jack. "Mereka sebenarnya sedang mengisi termos di pos pertolongan pertama. Pergilah untuk memperkenalkan diri. Tris ada di sana. Aku harus kembali bertugas." Dia meluncur pergi di atas skinya. "Kalian duluan saja," kataku pada Lisa. "Nanti kami menyusul sebentar lagi." Dia mengenyitkan dahinya dan aku menyentakkan ibu jariku ke belakang punggung dan membentuk kata "kamar mandi" dengan mulutku. Aku bersyukur dia tidak bertanya kenapa aku memerlukan Daniel untuk menemaniku pergi ke kamar mandi. Kurasa dia terlalu bingung dengan hilangnya bocah itu sampai dia tidak bisa berpikiran jernih. Dia dan Chip melangkah pergi. "Jadi kamu mau membantu mengisi termos?" tanya Daniel. "Enggak, itu cuma cara supaya Lisa pergi tanpa kita, dan kita dapat alasan untuk tetap di sini. Apa menurutmu kamu bisa menemukan bocah itu?" "Aku nggak tahu, anjing pelacak gak berhasil, tapi aku bersedia mencoba. Tapi aku perlu kamu tetap berada di dekatku, untuk membawa pakaianku jadi aku nggak terlantar tanpa pakaian." "Oke," aku mengangguk. "Kalau begitu, ayo bicara dengan orang tuanya." Kami berjalan mendekati mereka. Mereka hampir tidak menyadari kedatangan kami karena kekhawatiran yang amat sangat. Daniel berjongkok di depan sang ibu dan aku tahu dia melakukannya karena ingin mendekati topi itu, untuk mencium aroma putra mereka. Serigala seperti anjing, mereka memiliki indera penciuman yang luar biasa. Mereka bisa membedakan aroma setiap individu. Itulah alasan kenapa mereka sangat ahli dalam mencari jejak. "Kami menyesal dengan apa yang terjadi pada putra Anda," kata Daniel tenang. Sang ibu dengan bergelinang air mata hanya mengangguk. "Siapa namanya?" tanyaku. "Timmy," jawab sang ayah. "Tim," koreksi sang ibu dengan senyum terguncang. Dia memutuskan dia sudah terlalu besar untuk dipanggil Timmy. Mungkin dia pikir dia cukup besar untuk pergi sendirian, tambah sang ayah. "Lereng mana yang kalian kunjungi?" tanyaku. Aku bisa saja menanyakannya pada Jack, tapi aku berusaha menyediakan waktu bagi Daniel untuk mengingat aroma Timmy. "Ekor kabut."
Aku yakin mereka akan menemukannya, kata Daniel. Sekali lagi orang tuanya hanya mengangguk. Aku merasa sangat tidak berdaya saat kami melangkah pergi. Tapi aku bersyukur aku tidak bisa merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Kami berhenti di dekat sebuah peta kawasan itu yang memiliki tanda pada semua lerengnya. Ini dia, kataku sambil menunjuk sebuah jalan di ujung utara. Kita harus mencari canoe center supaya kau bisa mengikuti jejak kakiku. Aku punya senter pena. Daniel menatapku dan aku mengangkat bahu. Gak pernah tahu kan kapan aku mungkin memerlukannya. Daniel dengan indera yang tajam akan bisa melihat dalam kegelapan. Aku tidak mau Lisa mengkhawatirkan kami, jadi kami pergi ke pos pertolongan pertama. Aku memberitahunya Daniel punya pengalaman dalam pencarian dan penyelamatan, dan kami akan bergabung untuk membantu. Salah satu pekerja menunjukkan di mana tepatnya sang ayah terakhir melihat putranya di peta. Aku meraih sebuah termos panas dan kami berjalan keluar sebelum siapapun sadar kami bukan bagian dari tim pencarian Timmy. Kami mulai mendaki gunung. Aku tidak khawatir akan tersesat. Aku tahu Daniel akan menemukanku dan aku tahu dia akan menuntun kami ke tempat yang aman. Kalau dipikir-pikir, aneh juga bagaimana tadi siang aku sempat berpikir Daniel mungkin tidak bisa dipercaya dan sekarang aku menyerahkan keselamatanku ke dalam tangannya. Kami tiba di kereta ski yang akan membawa kami ke puncak ekor kabut. Keretanya masih dioperasikan, jadi para petugas patroli bisa menggunakannya. Kami naik dan duduk di kursi panjang saat kereta itu mengenai bagian belakang kaki kami. Aku tidak begitu yakin bagaimana kejadiannya, tapi tahu-tahu lengan Daniel melingkari bahuku. Aku bertanya-tanya apa semua cowok sangat suka menyentuh seperti dia. Aku sudah melewati sebagian hidupku tanpa sentuhan dari shifter lain, yang dalam beberapa hal membuatku sangat merindukan keintiman. Dan Daniel kelihatannya sangat ahli menyediakannya. Apa kamu bisa ski? Tanyaku. Ya, kamu? Sedikit. Dia mengangkat tangannya dari bahuku dan menepuk pipiku. Kurasa malam ini akan menyenangkan. Getaran menjalari tubuhku saat aku sadar dia memusatkan perhatian pada bibirku yang mendadak merekah dengan kehendaknya sendiri. Aku pernah membaca tentang tatapan yang membara, tapi wow, tatapannya cukup untuk menghangatkanku dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Bersiaplah, katanya. Untuk apa? Aku tidak yakin ingin diberi peringatan kalau dia mau menciumku. Aku hanya ingin dia melakukannya. Untuk berdiri? Hah? Lalu kakiku menyentuh permukaan tanah. Kalau Daniel tidak mengangkatku, dalam artian sebenarnya dari kursi itu dengan satu lengannya memelukku, aku mungkin akan jatuh dengan wajah menghantam tanah. Kemudian dia mendorongku keluar dari jangkauan ayunan kereta. Ke arah sini, katanya sambil menggenggam tanganku yang bersarung tangan dan menuntunku menuruni lereng. Aku butuh beberapa saat untuk tersadar dari keterkejutanku, menguasai diri dan mengingat kami sedang mencari anak hilang. Sebagian diriku bertanya apa Daniel sedang memanipulasiku untuk memastikan aku tidak melarikan diri, atau apa dia mendapati dirinya tertarik padaku seperti aku tertarik padanya. Bagaimana ini bisa terjadi hanya dalam satu hari? Kemarin kami berdua masih tidak saling mengenal dan sekarang aku ingin tahu seperti apa rasa ciumannya. Kami berjalan beberapa menit sebelum kami tiba di lereng yang kami cari. Oke, kata Daniel sambil melepaskan tanganku. Aku akan ke belakang, semak-semak di sebelah sana. Beri aku 5 menit lalu ambil pakaianku dan ikuti jejakku. 5 menit? Hei, sampai kamu menerimaku sebagai pasanganmu, aku gak akan memberimu kesempatan untuk melihat bokong telanjangku. Walaupun dalam keadaan genting seperti ini, aku tersenyum. Kami saling bertatapan untuk beberapa saat dan aku ingin tahu apa dia akan menyelesaikan apa yang sepertinya ingin dilakukannya di kereta salju. Dia berbalik, lalu berputar kembali dan mengangkat daguku. Menahanku dengan kuat dengan matanya memandang ke dalam mataku. Dia mencondongkan badannya ke depan. Kuperingatkan, kalau kamu menggunakan kesempatan ini untuk kabur, aku akan menemukanmu. Sebelum aku bisa menjawab, dia sudah melompat ke balik semak-semak. Kakinya yang panjang bergerak dengan cepat. Aku gak berpikir untuk kabur kok, jawabku akhirnya. Walaupun sebenarnya iya, dengan konsentrasinya untuk menemukan tim, aku bisa pergi jauh sebelum dia sadar aku tidak sedang mengikutinya. Tapi bagaimana aku akan bisa bercermin lagi kalau aku mengambil kesempatan dari peristiwa tragis seperti ini? Aku mendengar gemerisik di semak-semak, tahu dia sedang melepaskan pakaiannya. Ketika semuanya sudah sunyi, aku menunggu beberapa menit. Lalu aku menyalakan senterku, berjalan ke semak-semak dan mengumpulkan pakaiannya. Aku mulai mengikuti jejaknya. Saljunya tebal dan dia bergerak cepat. Sekarang, aku ingin tahu segalanya tentang Daniel. Sebelum kemarin, aku hanya memiliki sedikit ketertarikan padanya. Aku ingin melihat seperti apa dirinya dalam wujud serigala. Perjalanan itu berat, angin berderu, sesekali aku menyesap sedikit coklat panas untuk mendapat sedikit kehangatan. Tapi aku ingin menyisakan sebagian besar isi termos untuk tim. Aku sudah berjalan dengan langkah-langkah cepat selama hampir 1 jam ketika aku mendengar, "Hey Dan." Aku langsung berbalik, menyorot senterku sampai cahayanya menerangi Daniel yang berdiri di balik semak-semak. "Apa kamu menemukannya?" "Ya, lemparkan pakaianku." Aku melakukannya, dan walaupun aku tidak bisa melihat apa-apa, aku berbalik dan memberikannya privasi. Aku tidak mau dia berpikir aku sudah menerimanya sebagai pasanganku. "Apa dia baik-baik saja?" tanyaku.
Dia ada di gua kecil nggak jauh dari sini. Tadinya dia ada di luar, dingin banget tapi aku menyalakan api kecil dan meringkuk di dekatnya sampai dia mulai bergerak. Aku tahu setelah dia menyalakan api, Daniel kembali ke wujud serigala untuk membuat tim nyaman. Bulu Daniel dan kehangatan badan serigalanya pasti membuat anak itu seperti merasa di surga. Dia pasti sudah pergi saat tim mulai sadar. Daniel keluar dari balik semak-semak dan meraih tanganku. Gak lama untuk sampai ke sana. Kurang dari 10 menit kemudian, aku melihat tim duduk di sebuah gua kecil. Lengannya memeluk sekeliling lututnya yang dilipat dan matanya membelalak. "Hai sobat," kata Daniel saat dia menyampirkan mantelnya ke bahu bocah itu. "Siap untuk pulang?" Tim menganggukkan kepalanya cepat-cepat. Melihat Daniel dan Tim memberiku perasaan hangat. Ketika aku memberi Tim coklat panas yang hangat, Daniel memastikan apinya sudah benar-benar padam. Lalu dia menggendong Tim di punggungnya. Tim mengenakan jaket Daniel di atas jaket skinya sendiri. "Kamu akan kedinginan," kataku pada Daniel. "Enggak, kita akan bergerak cepat." Dan kami memang bergerak cepat. Aku berharap kami sempat berpikir untuk meminjam radio seorang tadi. Jadinya tidak ada yang tahu kami sudah menemukan Tim sampai kami tiba di kereta ski. Beberapa anggota petugas patroli ski tengah berdiri membentuk lingkaran sambil berdiskusi, mencoba memutuskan langkah selanjutnya ketika melihat kami. Mereka berteriak. Aku mendengar bunyi di radio saat seseorang membuat panggilan ke pos pertolongan pertama. Jake mengambil Tim dari Daniel, menyerahkan mantelnya dan pindah ke daerah yang lebih terang supaya mereka bisa memeriksa Tim sebelum membawanya turun dari lereng. "Mereka akan merawatnya sekarang," kata Daniel saat membimbingku menuju kereta ski. Dan aku sadar dia sangat ingin pergi sebelum kami menarik terlalu banyak perhatian. Pasti mereka akan mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar-benar ingin kami jawab. Begitu aku duduk di atas kursi kereta ski, kelelahan menguasaiku. Mungkin karena pacuan adrenalin untuk mencari dan menemukan Tim akhirnya surut, atau mungkin karena usaha berjalan menembus salju dan berusaha untuk tidak tertinggal jauh di belakang Daniel. Entah bagaimana, lengannya sekali lagi merangkulku. Kali ini aku menerimanya dan bersandar padanya, meletakkan kepalaku di lekukan bahunya. "Kamu hebat banget," kataku. "Aku gak akan bisa melakukannya tanpamu. Kamu pandai mengikuti jejak," jawabnya. "Itu karena aku mau melihatmu dalam wujud serigala," kataku lelah. "Kamu pernah melihat seekor, berarti kamu pernah melihat semuanya." "Salah, setiap serigala terlihat berbeda-beda." "Apa wujudmu hitam pekat?" "Ya, kecuali mataku. Berani taruhan kamu pasti indah banget." Daniel tidak merespon kata-kataku. Mungkin dia mengerti kelelahan membuatku mengatakan hal yang tidak bisa kukatakan dalam keadaan normal. Aku sangat lelah sampai aku merasa hampir seperti orang mabuk. Dia membelai daguku dengan ibu jarinya. Aku mengangkat wajahku untuk menatapnya dan mendapati mulut yang berada sangat dekat dengan mulutku. "Aku berjanji pada diriku sendiri, kalau aku menemukannya, aku akan meminta hadiah," katanya lembut. Aku mengernyitkan dahiku. Orang tuanya menawarkan imbalan. "Enggak, tapi aku sudah membuat diriku menyangkal sesuatu yang kuinginkan." Dan kemudian, bibirnya menyapu bibirku. Begitu halus, begitu lembut. Aku bisa merasakan dia menahan diri. Aku tidak yakin aku ingin dia menahan diri. Tapi aku juga tahu aku tidak seharusnya memberinya dorongan padanya. Aku tidak seharusnya membuat dia percaya aku akan menerimanya sebagai pasanganku. Aku masih menghadapi ketidakpastian dan bahaya saat bulan purnama berikutnya tiba. Aku tidak mau dia ada di sana, membahayakan hidupnya sendiri untukku. Dia menarik diri. Ekspresi posesif di wajahnya membuatku terguncang dan takut. Aku tidak akan bisa lepas darinya dengan mudah. Masalahnya, aku tidak lagi yakin aku ingin melakukannya. Kami bergabung dengan Lisa dan Chip di pos pertolongan pertama. Lisa luar biasa kagum karena Daniel yang menemukan Tim. Daniel dengan rendah hati mengatakan padanya itu bukan apa-apa. Kami kembali ke apartemen dan berkumpul sebentar di ruang tamu. Tak lama setelah itu, Chip pergi. Daniel berbaring di sofa, Lisa dan aku naik ke lantai atas. Hanya saja aku tidak bisa tidur. Sehari lagi, semalam lagi dan kami akan pergi. Tapi aku belum yakin kembali ke Wolford adalah tindakan yang terbaik. Aku bangun dari tempat tidur, mengenakan sweater dan turun ke ruang tamu. Daniel sedang memandangi langit-langit, tangannya terbenam di belakang kepalanya. Tatapannya jatuh padaku. Aku mendekat dan duduk di meja kopi. Aku takut kalau aku kembali ke Wolford, aku akan menempatkan yang lain dalam bahaya. Aku takut kalau aku punya pasangan, Harvester akan merenggut jiwanya saat kami bertransformasi. Aku gak yakin Wolford aman. Aku cuma, entahlah, kalau aku menerimamu sebagai pasanganku, kita bisa tinggal di sini. Aku bisa menghadapi bulan purnamaku di sini. Dengan pelan, teramat pelan dia bangkit untuk duduk, berbalik dan menghadapku. "Apa kamu percaya padaku? Percayakah aku?" Dia tipe orang yang cukup peduli untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Aku mengangguk. Dia meraih tanganku. "Kalau Harvester datang kemari, aku nggak bisa menyelamatkan satupun dari kita. Di Wolford kita punya kesempatan bertarung untuk mengalahkannya, untuk bertahan hidup. Para Dark Guardian juga ada di sana. Para tetua juga. Kita tahu apa yang kita hadapi sekarang. Mereka belum tahu itu saat Justin diserang." Apa yang dikatakannya masuk akal.
Oke, aku akan kembali ke Wolver, tapi aku nggak akan menerimamu sebagai pasanganku. Dia meremas tanganku. Hayden, enggak, aku nggak nyaman dengan kenyataan seseorang mungkin terluka karenaku. Kamu harus memiliki seseorang, kalau bukan aku, pilih orang lain. Anehnya, aku tiba-tiba tidak bisa membayangkan orang lain yang kuinginkan. Tentu saja aku tidak akan mengakuinya di depan Daniel. Alih-alih aku hanya berkata, kita lihat saja apa yang terjadi waktu kita tiba di Wolver. Cukup adil, jawabnya. Kami duduk di sana selama beberapa waktu, dalam keheningan hanya berpegangan tangan. Akhirnya aku melepaskan diri dari genggamannya dan memaksa diriku berdiri. Kami akan mengadakan pesta di sini nanti malam setelah kerja. Itu idenya Lisa. Semacam pesta akhir libur musim dingin. Apa aku diundang? Suaraku serak saat menjawab. Ya, saat aku meninggalkannya di sana dan berjalan kembali ke kamarku, yang bisa kulakukan hanya berharap pergi bersamanya dan tidak berusaha untuk melarikan diri lagi akan menjadi keputusan yang tepat.